Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan masih bersama saya, dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya ya. Semoga semakin baik lagi ke depannya. Dan untuk pembahasan kali ini masih seputar sesuatu yang online ya. Ini masih seputar hukum-hukum juga ya, yaitu ketika terjadi penipuan online ya, ketika terjadi jual beli online ataupun apapun lah pokoknya online, tidak secara langsung ya, jual beli atau perjanjian online tidak secara langsung, termasuk pinjaman online. Kemarin udah ada pembahasannya ya, ini masih terkait dengan hal tersebut. Misalnya terjadi jual beli online, setelah itu salah satunya one prestasi ya, atau tertipu juga bisa, one prestasi juga bisa ya. Jadi langkahnya yang tepat itu seperti apa? Karena banyak sekali yang bertanya seperti itu. Sebenarnya saya juga cukup sulit untuk mencari langkah yang paling tepat, namun setelah saya riset, jadi ini langkah yang tepat. Jadi yang pertama itu bandingkan dulu berapa nilai materi yang tertipu dengan biaya mengurusnya terlebih dahulu. Itu jika memang materinya sepadan, itu bisa diurus ke jalur hukum. Itu yang pertama dulu. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus Anda jika tertipu, itu yang langkah yang pertama yang menurut saya yang paling tepat, selain tadi menafsir kerugian Anda, itu yang langkah yang tepat yaitu melaporkan dulu terhadap situs-situs resmi ya. Ini tujuannya agar orang lain itu tidak ketipu dengan situs-situs tersebut. Misalnya ada jual beli yang tidak kredibel, jual beli akun-akunnya fake, akun-akunnya penipu, itu perlu dilaporkan terlebih dahulu, di-report terlebih dahulu. Dan untuk situsnya ternyata sudah ada situs-situs pelaporan ketika ada akun-akun penipu. Yang pertama itu ada situsnya yaitu ini situs, ini mana sih? Kredibel COID ya. Untuk situs yang pertama itu kredibel COID .co.id, kredibel.co.id itu Anda perlu laporkan ke situs tersebut. Nanti ketika reportnya banyak, itu nanti bisa menolong orang lain agar tidak tertipu di tempat tersebut. Ada lagi di laporan COID, ini dari situs resminya pemerintahan. Ini layanan masyarakat yang tertipu nanti agar diblokir oleh pemerintahan. Setelah itu ada lagi juga database .co.id juga. Ini nanti untuk memblokir rekening ya. Cek rekening ID ini juga untuk memblokir rekening-rekening yang fiktif juga, rekening-rekening penipu juga. Itu jadi langkah pertama. Silahkan kalian report terlebih dahulu, silahkan kalian laporkan terlebih dahulu agar akun-akun tersebut tidak membuat korban yang baru lagi. Karena dengan adanya laporan Anda itu kan nanti akun tersebut bisa diblokir ya kan. Itu langkah yang pertama menurut saya yang terbaik. Dan untuk langkah yang kedua yaitu sebaiknya Anda ketika sudah menghitung materi sama biayanya untuk mengurusnya, kerugian materi Anda itu ketika masih seimbang, itu Anda bisa laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi itu tanpa biaya ya. Silahkan Anda laporkan, silahkan Anda jelaskan kronologinya, silahkan Anda sampaikan buktinya. Misalnya sekalian sudah transfer, chatnya juga bisa kalian sampaikan agar polisi di tempat kalian itu, agar polisi di polsek Anda itu ada kerjaannya gitu loh ya. Silahkan kalian laporkan ke polisi. Walaupun nanti tidak ada kelanjutannya, tapi ini kan salah satu itikat baik, salah satu ikhtiar Anda ya, sebagai warga negara yang baik, sebagai upayanya seperti itu ya, jalanin aja, laporin aja. Itu tanpa biaya. Silahkan Anda laporkan ke polisi, terangkan kronologinya, tunjukkan buktinya agar polisi yang bergerak, nanti Anda akan dikabari ya perkembangannya. Walaupun nanti kasusnya nggak berjalan, itu ya nggak apa-apa, yang penting laporkan aja dulu ke polisi ketika Anda kena tipu online, kena tipu jual beli online dengan akun-akun yang penipu, misalnya akun-akun fake. Itu yang kedua. Dan langkah yang ketiga, ketika ada jual beli itu kan pasti ada nomor rekeningnya ya, ada nomor rekeningnya. Itu langkah ketiga. Silahkan Anda datang ke bank tersebut sesuai dengan banknya ya.
Anda bisa melaporkan bahwa rekening tersebut merupakan rekening penipu, nanti bisa diblokir. Tujuannya sama, walaupun tidak pihak bank itu memiliki kerahasiaan bank, tidak bisa menyampaikan data-datanya. Data-datanya itu hanya bisa diberikan kepada penyidik saja, tidak bisa diberikan kepada Anda sebagai korban. Namun ketika ada laporan seperti itu, nanti rekeningnya bisa diblokir ya, dan itu ya tujuannya mirip-mirip dengan pihak yang pertama tadi, langkah pertama. Jadi tujuannya agar tidak terjadi korban lagi. Jadi itu langkah yang tepat menurut saya. Itu tadi, jadi saran saya lebih hati-hati, jangan mudah mentransfer apapun kepada orang lain ya. Setelah itu jangan mudah percaya juga kepada orang lain di internet, di dunia maya, karena semuanya itu bisa adanya penipuan. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.